Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Mersandra dengan NIM 2014080008, jurusan Tadris IPA Fisika A 2020, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Video ini bertujuan untuk melengkapi tugas ujian akhir semester Biologi Umum materi 3 yaitu sel dengan dosen pengampu Ibu Dr. Milya Sari SPD MSI. Materi yang pertama, sejarah penemuan sel. Beberapa ahli telah mencoba menyelidiki tentang struktur dan fungsi sel, dan kemudian muncullah beberapa teori tentang sel. Sejarah ditemukannya teori tentang sel diawali penemuan mikroskop yang menjadi sarana untuk mempermudah melihat struktur sel. Berbagai penelitian telah dilakukan para ahli biologi. Dari penelitian beberapa ahli biologi tersebut, akhirnya melahirkan beberapa teori tentang sel, antara lain yang pertama, setiap organisme hidup terdiri atas satu atau lebih sel. Yang kedua, sel merupakan unit struktural dan fungsional makhluk hidup. Satu sel merupakan unit kehidupan terkecil sebagai bagian organisme multisel. Yang ketiga, sel merupakan unit reproduksi makhluk hidup. Tiap sel baru berasal dari pembelahan sel yang ada sebelumnya. Yang keempat, sel merupakan unit hereditas. Tiap sel mewariskan materi genetik ke keturunannya. Beberapa teori sel itu menunjukkan sel adalah unit dasar semua kehidupan. Materi yang kedua, memperjelas teori tentang sel. Penghargaan untuk mengembangkan teori sel biasanya diberikan kepada dua ilmuwan, yaitu Theodor Schwann dan Matthias Jakob Schleiden. Sementara Rudolf Virchow berkontribusi pada teori tersebut. Dia tidak dikreditkan untuk atribusi terhadapnya. Pada tahun 1839, Schleiden menyatakan bahwa setiap bagian struktural tumbuhan terdiri dari sel atau hasil sel. Dia juga menyarankan bahwa sel dibuat dengan proses kristalisasi baik di dalam sel lain atau di luar sel. Namun, ini bukanlah ide asli Schleiden. Dia mengklaim teori ini sebagai miliknya, meskipun Barthélemy du Mortier telah menyatakan bertahun-tahun sebelumnya. Proses kristalisasi ini tidak lagi diterima dengan teori sel modern. Pada tahun 1839, Theodor Schwann menyatakan bahwa bersama tumbuhan, hewan terdiri dari sel atau produk sel dalam strukturnya. Ini adalah kemajuan besar dalam bidang biologi karena hanya sedikit yang diketahui tentang struktur hewan hingga saat ini dibandingkan dengan tumbuhan. Dari kesimpulan tentang tumbuhan dan hewan ini, 2 dari 3 prinsip teori sel didalilkan. Yang pertama, semua organisme hidup terdiri dari satu atau lebih sel. Yang kedua, sel adalah unit kehidupan yang paling dasar. Yang ketiga, semua sel muncul hanya dari sel yang sudah ada sebelumnya. Materi yang ketiga, mengelompokkan bagian-bagian sel berdasarkan struktur dan fungsinya. Yang pertama, membran sel merupakan permukaan luar sel yang dibatasi oleh selaput halus dan elastis. Fungsinya untuk melindungi atau mengatur arus zat yang keluar masuk sel. Yang kedua, sitoplasma merupakan material yang di dalamnya terdapat beberapa organel sel. Bagian besarnya bahannya berupa cairan. Fungsinya sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel. Yang ketiga, nukleus merupakan organel yang ada di dalam sel. Fungsinya untuk membuat ribosom dan mengendalikan seluruh kegiatan sel. Yang keempat, mitokondria merupakan organel bermembran dalam sel. Fungsinya untuk tempat penghasil energi. Yang kelima, ribosom merupakan organel sel yang bentuknya seperti butiran dan struktur yang paling kecil dan dengan garis tengah kurang dari 20 cm. Fungsinya sebagai pembuatan protein. Yang keenam, retikulum endoplasma atau RE merupakan saluran berliku yang membentang dari inti sel ke sitoplasma. Fungsinya untuk membuat serta menyalurkan bahan-bahan yang diperlukan organel sel.
Yang ketujuh, badan Golgi merupakan organel sel yang terdapat di dalam semua sel. Fungsinya untuk memodifikasi bahan-bahan yang dihasilkan oleh retikulum endoplasma. Yang kedelapan, lisosom merupakan struktur yang agak bulat dan juga dibatasi membran tunggal. Fungsinya untuk mencerna zat sisa, zat asing, dan makanan. Yang kesembilan, periksosom merupakan organel sel yang besarnya hampir sama dengan lisosom. Fungsinya penting dalam proses perubahan lemak menjadi karbohidrat. Yang ke-10, mikrotubulus merupakan berupa silinder protein yang terdapat pada bagian besar sel hewan dan tumbuhan. Fungsinya berperan dalam proses pembelahan sel. Yang ke-11, mikrofilamen merupakan organel berupa serat tipis panjang yang berdiameter 5-6 cm. Fungsinya berperan penting dalam pergerakan atau aliran sitoplasma. Materi yang keempat, struktur, fungsi, dan proses pada membran sel. Struktur membran sel. Yang pertama, lapisan ganda fosfolipid. Di dalam membran sel terdapat bagian kepala polar hidrofilik yang terdiri dari fosfat, gliserol, dan gugus tambahan seperti kolina. Yang kedua, protein integral membran berfungsi untuk memasukkan zat-zat dengan ukuran yang lebih besar. Yang ketiga, protein transmembran terletak dan terintegrasi pada lapisan lipid dan menembus dua lapisan lipid. Yang keempat, kerangka membran disebut juga dengan sitoskeleton, memiliki 3 macam, yaitu mikrotubulus, mikrofilamen, dan filamen intermediate. Fungsi membran sel. Yang pertama, menyokong struktur sel. Yang kedua, tempat melekatnya sitoskeleton. Yang ketiga, pelindung sel. Yang keempat, komunikasi sel. Yang kelima, berperan dalam perkembangan sel. Proses yang terjadi pada membran sel yaitu yang pertama, difusi, yaitu pergerakan atom atau molekul berupa gas atau cairan. Yang kedua, osmosis, yaitu peristiwa perpindahan molekul air melalui membran semi permeabel. Yang ketiga, transport aktif, pergerakan zat atau molekul yang menyeberangi membran semi permeabel. Yang keempat, eksositosis dan endositosis. Eksositosis adalah proses pengangkutan bahan yang terdapat di dalam sel melalui proses pembentukan vesikula. Endositosis adalah proses pengangkutan bahan yang terdapat di luar sel. Materi yang kelima yaitu memperjelas pembagian daur sel. Yang pertama, interfase, yaitu awal dari terjadinya pembelahan, terdiri dari fase G1, yaitu dikenal sebagai gap pertama. Sel tumbuh membesar, organel disalin, dan membentuk dinding molekuler. Yang kedua, fase S, yaitu sel mensintesiskan salinan DNA dan nukleusnya. Yang ketiga, fase G2, yaitu semakin besarnya sel. Fase yang kedua yaitu fase mitosis. Sel membagi DNA dan sitoplasma yang sebelumnya telah disalin menjadi 2 bagian dan membelah dirinya. Fase mitosis terdiri dari profase, metafase, anafase, dan telofase. Materi yang keenam, perbedaan proses pada metabolisme sel. Metabolisme sel adalah proses mengubah karbohidrat, lemak, dan protein menjadi energi yang dibutuhkan oleh sel. Jenis metabolisme sel terbagi menjadi 2, yaitu metabolisme aerob, yaitu terjadi jika oksigen ada di mitokondria sel dan penanggung jawab untuk memasak 90% kebutuhan energi sel. Yang kedua, metabolisme anaerob, yaitu tidak membutuhkan oksigen untuk memproduksi ATP, terjadi di glikolisis di mana energi dibebaskan dari glukosa. Perbedaan anaerob dan anaerob yaitu aerob membutuhkan oksigen, sedangkan anaerob tidak. Aerob dapat berlanjut selamanya, sedangkan anaerob ada batas waktu. Aerob aktivitas dengan intensitas rendah, sedangkan anaerob dengan intensitas tinggi. Metabolisme aerob terjadi di mitokondria, sedangkan anaerob terjadi di sitoplasma. Aerob lebih banyak untuk penggunaan energi, sedangkan anaerob sedikit. Materi yang ketujuh, keajaiban sel sebagai bukti kebesaran Allah.
Setiap masing-masing sel yang membelah mengandung semua informasi genetik dalam seorang manusia. Artinya, setiap sel sebenarnya memiliki kemampuan untuk membuat otot jantung, sel darah merah, ataupun jaringan-jaringan lainnya dalam tubuh. Contohnya, pembuatan ginjal dan kode-kode fungsi terdapat pada sel, seperti Quran Surat As-Sajadah ayat 5, yang artinya, siapa yang memerintahkan sel untuk membelah dan terspesialisasi pada tengah-tengah yang berbeda selama pembelahan itu. Bagaimana sel-sel memiliki indera untuk mematuhi perintah tersebut? Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.